Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, Pak. Ya, terima kasih Pak. Iya. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Ya, oh iya Pak ya. Di sini ya saya mohon izin Pak Daman ya selaku Kepala SMA PGRI Larangan. Di sini saya ingin mewawancari Bapak terkait pemimpin pengambil keputusan selaku pemimpin, Pak. Iya, Pak. Baik Pak ya. Ini pertanyaan pertama. Selama ini bagaimana Bapak selaku kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan delima etika atau bujukan moral, Pak? Saya untuk mengidentifikasi kasus-kasus itu yang pertama, Pak, abstrak, nyata. Misalkan ada kasus yang abstrak nyata. Yang kedua, saya itu hasil dari pengamatan saya, Pak. Hasil dari pengamatan saya dan juga masukan dari stakeholder sekolah. Jadi ada masukan di stakeholder sekolah, begitu saya tampung ke saya. Nah, itu yang saya bisa untuk mengidentifikasi kasus-kasus, Pak, gitu. Jadi cara mengidentifikasi kasus baik itu delima etika atau bujukan moral, Bapak langsung melakukan pengamatan langsung, Pak ya. Betul. Melalui stakeholder yang ada, Pak ya. Betul. Terus Pak, yang pertanyaan yang kedua, ya, selama ini bagaimana Bapak ya selaku pimpinan atau kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Saya di dalam pengambil keputusan, Pak, tentunya saya itu tidak sendiri. Walaupun saya selaku manajerial kepala sekolah, tapi tidak saya sendiri, Pak. Saya juga melibatkan semua warga sekolah agar nantinya di dalam pengambilan keputusan itu benar-benar tepat. Misalkan saya juga melibatkan warga sekolah, semua guru dan juga komite seperti itu, Pak. Dan juga setelah saya ngambil, saya lihat konteksnya dulu, Pak, gitu. Kalau misalkan konteksnya itu bisa ringan lah, itu bisa diselesaikan keluarganya, kita selesaikan keluargaan, Pak. Jangan sampai ke luar tuh, misalkan di internal sekolah seperti itu, Pak. Jadi ya, di sini Bapak dalam mengambil keputusan terlebih dahulu Bapak itu melihat konteks permasalahan, Pak ya. Dan nantinya kalau ringan atau permasalahan ringan nanti Bapak akan menyelesaikannya di internal sekolah, Pak ya. Betul, Pak. Selanjutnya ya, pertanyaan selanjutnya, Pak ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah prosedur yang saya lakukan, Pak, tentunya saya itu yang paling saya pegang itu aturan, Pak. Aturan sekolah seperti itu. Jadi aturan sekolah itu yang menjadi aturan bagi saya. Karena apa? Karena memang di sana aturan itu kita buat bersama seperti itu, Pak. Dan juga selain aturan, saya juga mempertimbangkan juga masukan-masukan dari semua sekolah, warga sekolah, guru dan juga komite seperti itu, Pak. Jadi ya Pak ya, dalam mengambil langkah-langkah atau prosedur yang Bapak lakukan itu meminta masukan ya dari pihak sekolah melalui komite sekolah dan stakeholder yang ada, Pak ya. Betul. Terus Pak ya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus delima etika, Pak? Yang anggap saya efektif dalam pengambilan keputusan itu adalah saya itu memposisikan saya itu sesuai dengan kasus yang terjadi seperti itu, Pak, dan juga disandingkan dengan aturan. Dan juga saya melibatkan semua warga sekolah, guru dan komite seperti itu, Pak. Jadi itu menurut saya sangat efisien, Pak, apabila kita melibatkan semua stakeholder sekolah seperti itu, Pak. Dalam pengambilan keputusan, jadi Bapak itu ya mengambil langkah-langkah dengan melibatkan stakeholder yang ada, Pak ya. Betul. Terus Pak ya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus delima etika, Pak? Tantangan saya itu, Pak, adalah misalkan adanya kurang kesadaran. Jadi kurang kesadaran
terlalu mengedepankan emosi terkadang, jadi hal yang terjadi, kasus yang terjadi kecil maupun besar itu kadang sulit untuk dipecahkan bersama. Padahal di dalam memecahkan permasalahan tentunya kita harus kita secara dingin seperti itu, secara kekeluargaan seperti itu. Dan punya itu yang jadi tantangan itu kurangnya kesadaran dari masyarakat maupun wali murid seperti itu. Oh, jadi tantangan yang selama ini Bapak hadapi ya, karena Pak kurang kesadaran dari wali murid Pak atau ke masyarakat sekitar Pak ya. Betul. Terus Pak ya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus delima-etika? Terus apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Saya melihat konteks kasusnya dulu Pak. Kalau misalkan konteks kasusnya itu bisa selesaikan secara kekeluargaan eksternal, maka saya ada jadwal, misalkan pendampingan, memberikan edukasi, mereka dia sadar seperti itu Pak. Tetapi kalau misalkan kasusnya sudah bisa dikatakan sangat penting, tentunya saya itu juga melibatkan seperti dinas seperti itu. Jadi tidak ada jadwal Pak tentunya seperti itu, karena itu memang sudah secara aturan. Kalau sudah tidak bisa diselesaikan secara internal ya harus seperti itu Pak itu. Jadi jadwal itu ada jika misalkan kasus itu bisa diselesaikan secara keluarga, misalkan memberikan edukasi, pendampingan, sosialisasi seperti itu Pak. Oh, jadi Bapak selama ini melakukan pendampingan edukasi dengan jadwal yang sudah diatur Pak ya. Betul. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak ya, adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempengaruhi atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus delima-etika Pak? Yang membantu saya Pak tentunya masukan dari warga sekolah, masukan dari seluruh dewan guru, masukan dari komite, wali murid, pengawas, dinas pendidikan, itu membantu bagi saya Pak. Jadi saya itu punya energi, saya itu tidak berdiri sendiri karena dibantu semua stakeholder seperti itu Pak. Itu bisa membantu bagi saya. Oh ya, berarti ya selama ini yang bisa membantu Bapak dan stakeholder yang ada Pak ya. Iya. Terus Pak ya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dalam pengalaman Bapak mengambil keputusan delima-etika Pak? Pengalaman yang saya dapatkan dari delima-etika itu Pak, artinya apa ya? Saya itu bisa menyikapi langkah apa yang saya akan lakukan selaku kepala sekolah dari kasus-kasus seperti itu. Karena pengalaman itu sangat berharga bagi saya Pak. Walaupun sekolah sebenarnya tidak menginginkan ada kasus-kasus, tetapi yang namanya kita pelayanan tentunya dinamika seiring berjalannya waktu tentunya ada. Tetapi dari tantangan itu bagi saya itu merupakan energi bagi saya agar saya bisa berinovasi, kreatif dan juga seperti itu Pak. Oh, jadi pembelajaran yang Bapak ambil ya dalam mengambil keputusan delima-etika itu sebagai motivasi untuk berinovasi Pak ya. Ya betul. Terima kasih Pak ya, Pak. atas waktunya adalah Bapak mau diwawancari oleh saya. Ya demikian Pak ya, terima kasih sekali lagi. Saya mau main Pak. Soalnya saya punya jam mengajar Pak ya. Terima kasih Pak ya. Sama-sama Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.